Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya hari ini. Eh, Alhamdulillah, pada kali ini kita akan belajar mengenai utang jangka panjang dan kewajiban lainnya yang di dalamnya kita nanti akan membahas mengenai apa saja jenis utang jangka panjang, apa itu restrukturisasi utang, dan apa itu kewajiban lain beserta jenisnya. Oke, yang pertama kita bahas adalah apa itu utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Biasanya pos utang jangka panjang ini dipisahkan dari pos utang jangka pendek atau yang familiar kita sebut sebagai utang lancar. Mengapa demikian? Agar kontrol atas utang tersebut lebih mudah dilakukan. Biasanya, utang jangka panjang dicatat berdasarkan perjanjian kredit yang memuat jumlah pinjaman, suku bunga, jumlah angsuran dan jatuh temponya, barang jaminan, sifat dan luasnya ikatan yang ada. Seperti akumulasi dana untuk pembayaran kembali pinjaman, pembatasan atas modal kerja, dan pembagian dividen serta ikatan lainnya. Secara garis besar, utang jangka panjang digolongkan pada 2 golongan, yaitu yang pertama utang obligasi dan yang kedua adalah utang hipotek. Oke, kita bahas satu-satu. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Dalam surat obligasi, biasanya dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga per tahun, tanggal pelunasan obligasi, dan ketentuan lain sesuai jenis obligasi tersebut. Jenis utang obligasi berdasarkan spesifikasinya. Yang pertama ada obligasi hipotek, yang mana obligasi ini dijamin dengan hipotek atas properti milik penerbit. Kemudian ada obligasi dengan jaminan surat berharga, ada obligasi dengan jaminan pihak ketiga, ada obligasi tanpa jaminan, yang mana penerbitannya tidak ada penjaminnya. Kemudian ada obligasi dengan bunga yang bergantung pada penghasilan penerbit, obligasi dengan hak atas laba, dan yang terakhir ada obligasi konversi, yang mana obligasi ini dapat dikonversi ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Selanjutnya ada utang obligasi berdasarkan pembuktian atas kepemilikan, ada 2. Yang pertama adalah obligasi terdaftar dan yang kedua adalah obligasi tanpa registrasi. Kemudian ada utang obligasi berdasarkan cara pelunasan dan jatuh temponya. Yang pertama adalah obligasi dengan 1 tanggal jatuh tempo, yang kedua adalah obligasi seri, yang mana obligasi ini memiliki jatuh tempo secara berangsur. Dan yang ketiga ada obligasi dengan hak penarikan kembali dengan kurs tertentu sebelum jatuh tempo. Nah, itu dia jenis-jenis utang obligasi. Untuk lebih spesifiknya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah hutang hipotek. Hutang hipotek merupakan pinjaman yang dijaminkan dengan aktiva tetap tidak bergerak. Biasanya berupa tanah ataupun gedung. Jika peminjam tidak dapat melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan nilai utang. Akan tetapi, jika peminjam dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka jaminan tersebut dapat dikembalikan. Jenis utang jangka panjang lainnya adalah pinjaman gadai. Pinjaman gadai merupakan meminjam sejumlah uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan sejumlah barang sebagai jaminannya. Jika telah sampai pada waktunya dan pihak yang meminjam tidak dapat menebus, maka barang tersebut akan menjadi hak yang memberikan pinjaman. Nah, jenis pinjaman ini dalam praktiknya sudah tidak asing lagi bagi kita.
Kemudian jenis lainnya adalah kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan, biasanya untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, atau refinancing atas objek yang telah dibiayai terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada dana pensiun yang dikelola sendiri, yaitu merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan pada saat karyawannya mulai pensiun. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang ini merupakan penyusunan kembali struktur utang untuk memperpanjang waktu pelunasan bagi debitur. Di sini debitur tetap membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Biasanya hal ini dilakukan karena pihak debitur bermasalah, misalnya mengalami kesulitan keuangan atau untuk mengubah utang jangka pendek menjadi jangka panjang. Dari sisi debitur, dampak apa saja sih yang ditimbulkan jika perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utangnya? Nah, yang pertama, jika debitur itu merupakan perusahaan yang masuk pada bursa, maka akan terjadi penurunan credit rating. Yang kedua, debitur akan memiliki reputasi jelek di dunia usaha yang akan menyebabkan sulitnya mendapatkan dana di masa yang akan datang. Kemudian, nilai saham debitur akan mengalami penurunan atau jatuh. Debitur akan mengeluarkan beban atau biaya yang lebih besar dalam mendapatkan dana di masa yang akan datang. Kemudian, dampak berikutnya adalah nilai usaha debitur akan mengalami penurunan. Kemudian, default yang dialami oleh debitur dapat mengakibatkan default bagi perusahaan lainnya yang satu grup dengan debitur, sehingga debitur bisa-bisa dipilotkan oleh kreditur. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan atau debitur ini untuk melakukan restrukturisasi utangnya untuk menghindari masalah-masalah tersebut. Kemudian, kewajiban lain. Kewajiban lain merupakan kewajiban yang tidak dapat digolongkan ke dalam utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Yang masuk dalam kategori kewajiban lainnya, yang pertama ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini merupakan akun yang awalnya dianggap utang untuk kemudian hari diharapkan menjadi pendapatan. Contohnya, tanggal 2 April tahun 2021 diperoleh kas senilai 250.000 atas pendapatan servis motor dan akan dikerjakan dan diambil oleh pemiliknya pada tanggal 5 April tahun 2021. Jurnal ketika tanggal 2 April tahun 2021 adalah kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 250.000. Kemudian pada tanggal 5 April tahun 2021 pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa, yang mana pada tanggal tersebut motornya sudah diservis atau utangnya sudah dilunasi, maka pada saat itu juga diakui sebagai pendapatan jasa. Yang kedua ada jaminan yang diterima dari pelanggan. Uang jaminan ini adalah uang yang diterima oleh perusahaan dari pelanggannya sebagai jaminan atas kegiatan yang dipercayakan kepada pelanggan. Jurnalnya saat menerima uang jaminan yaitu kas pada uang jaminan pelanggan. Kemudian jurnal saat mencatat pengembalian uang jaminan tersebut adalah uang jaminan pelanggan pada kas. Kemudian ada utang kepada direksi atau perusahaan afiliasi. Utang ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal atau pembelian barang maupun jasa, maupun pinjaman yang diperoleh dari perusahaan afiliasi.
Biasanya pinjaman jenis ini dapat dikategorikan ke dalam kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang tergantung pada jangka waktu yang telah disepakati. Jurnal saat menerima uang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi adalah kas di sebelah debit, kemudian utang kepada tuan atau pemilik perusahaan di sebelah kredit, dan utang kepada perusahaan afiliasi di sebelah kredit. Kemudian jurnal saat mencatat pembayaran utang tersebut adalah utang kepada tuan atau pemilik perusahaan di sebelah debit, kemudian utang kepada perusahaan afiliasi di sebelah debit, dan kas di sebelah kredit. Nah, itu dia pembahasan pada video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa juga DM aku di Instagram. Selamat berpuasa bagi kalian yang menunaikan, semoga puasanya berkah, dan sampai jumpa di video berikutnya.